Di hari ini 8 Februari 2023, hari Rabu, yang membuat tidak ragu tapi hidup menggebu-gebu ya. Rabu, hidup tidak ragu tetapi hidup yang menggebu-gebu. Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 8 Februari 2023 bersama Romo Antonius Haryanto dari Cirebon. Selamat mendengarkan. Bapak Ibu Saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, apa kabarnya? Semoga Anda baik adanya. Di hari ini 8 Februari 2023, hari Rabu, yang membuat tidak ragu tapi hidup menggebu-gebu ya. Rabu, hidup tidak ragu tetapi hidup yang menggebu-gebu. Dan renungan kita diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apa kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, pezinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda yang terkasih, kalau saya bertanya, lebih penting badan atau pikiran kita? Lebih penting itu badan atau pikiran kita? Mari kita pertimbangkan mana yang lebih penting, pikiran kita atau badan fisik kita. Badan boleh terpenjara, tetapi pikiran merdeka, membuat lebih berguna hidup kita. Kita sepakat bahwa pikiran itu lebih penting daripada badan kita. Tapi mari kita lihat dalam hidup kita sehari-hari, seberapa besar waktu kita untuk mengurus badan kita. Seberapa besar waktu kita untuk memikirkan supaya badan kita itu menjadi ideal, berpenampilan ideal, rupawan, mempermak diri wajah kita supaya cakep, supaya cantik dan sebagainya. Habis berapa waktunya? Bisa jadi sebagian besar waktu kita habiskan untuk badan daripada kita mengolah pikiran supaya lebih baik, lebih bijaksana. Gengsi dengan pakaian yang kemudian harus mahal, harus bermerek dan sebagainya. Jam tangan harus yang mewah, kendaraan mewah dan sebagainya. Sehingga kita habis untuk mempermak diri, mengurusi badan, daripada kita memikirkan bagaimana keluarga rukun, bagaimana bisa saling mencintai, bagaimana hidup sederhana tetapi membahagiakan. Kita kadangkala capek untuk mengurus, memermak, memperbaiki, dan kemudian memberi pakaian untuk badan kita. Tapi kita lupa untuk memikirkan yang lebih penting, menjadi orang yang bijaksana, orang yang membangun kerukunan dalam keluarga. Orang bisa kagum melihat kemewahan, rumah mewah, kendaraan mewah dan sebagainya, daripada kagum dengan keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun, keluarga yang bisa saling menghormati. Kagum nggak? Ayo. Atau malah kita kagum hanya karena kemewahan dan sebagainya. Orang mau berlelah-lelah untuk mencintai tubuh dan diri, bahkan sampai kemudian mau kuliner kemanapun, ke ujung dunia pun dijabanin, tetapi berat hati untuk menolong dan membantu, memperhatikan sesama yang dekat, tinggal 5 langkah dari rumah. Kita lebih menjabani urusan badan, kuliner sampai ujung dunia,
orang sesama di sekitar kita yang tinggal 5 langkah kita lupakan, padahal butuh perhatian kita, butuh uluran tangan kita, butuh cinta kita. Nah. Kita sebagai orang Katolik tidak lagi berbicara soal haram dan tidak haram, selesai soal itu. Tetapi apa yang menjadi pusat perhatian kita bersama, yang diingatkan kepada kita sebagai pengikut Kristus adalah bagaimana kita dari dalam, dari hati kita masing-masing timbul segala pikiran yang baik, timbul kebijaksanaan, timbul hidup yang lebih berfaedah untuk sesama dan tentunya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dikatakan dalam Injil tadi bahwa dari pikiran yang tidak positif, dari dalam, dari hati orang, itu muncullah pikiran jahat, muncullah percabulan, muncullah pencurian, muncullah pembunuhan, penzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, dan sebagainya. Bahkan nafsu dan iri hati berangkat dari pikiran. Pikiran yang tidak di-manage, pikiran yang tidak diolah, memerintahkan kemudian tindakan yang salah. Maka mari kita, yang penting adalah bereskan pikiran kita. Kita cuci pikiran kita dengan yang baik. Kita pikiran yang positif, kita pikiran yang oke, pikiran yang bijaksana, pikiran yang kemudian bisa mengembangkan hidup kita sehingga semakin berguna bagi banyak orang. Fokus Pastoral 2023 dari Keuskupan Bandung adalah sukacita hidup berbangsa. Kita dipanggil untuk mengambil bagian jadi warga negara yang memiliki sumbangsih pemikiran yang menghasilkan tindakan yang baik. Dari pikiran kemudian menghasilkan tindakan yang baik sehingga hidup kita berguna untuk masyarakat dan untuk bangsa kita. Pertama, jangan hanya memikirkan diri, tetapi jadilah garam dan terang dunia. Mari kita gunakan pikiran kita untuk berpikir positif, berpikir yang berfaedah dan berguna, dan kemudian kita jalankan, laksanakan sehingga hidup kita berdampak bagi banyak orang. Kontribusi apa yang bisa kita lakukan untuk negeri, untuk bangsa kita? Masih ada banyak PR, soal kemiskinan, soal pendidikan, soal korupsi, soal kerusakan lingkungan dan sebagainya. Itu menjadi PR kita bersama. Mari kita mulai punya ide-ide dari pikiran dan kita jalankan sehingga ada banyak kontribusi positif untuk pengembangan bangsa dan negara kita. Jadilah manusia halal karena perbuatan dan pikiran-pikiran yang positif yang hidup, yang kita hidupi, sehingga yang keluar dalam tindakan kita adalah tindakan yang halal, tindakan yang baik. Kamu adalah yang kamu pikirkan. Kamu adalah kamu yang kamu pikirkan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kita semoga didapati Tuhan tetap setia karena kebaikan, pikiran yang positif, dan upaya yang baik atas hidup kita. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidiki aku ya Allah, kenalilah aku, ujilah aku, dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadilah orang yang berpikiran positif, jadilah orang yang berbuat juga positif dan bijaksana. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 8 Februari 2023. Terima kasih kepada Romo Antonius Haryanto untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.
Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap